Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Silakan Pak Ki, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Najwa kemana? Sakit. Ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Najwa aja. Ya. Baiklah, kita doakan semoga Najwa cepat sembuh. Ya. Amin. Kembali lagi beraktivitas dengan kita, belajar. Ya. Gitu. Nah, baiklah. Setelah Ibu absen sama berdoa, Ibu mau lihat dulu kondisi kalian. Nah, apa kalian sudah rapi atau belum, baik dalam pakaian maupun ruangan kelas? Ya, ruangan kelas apakah masih ada sampah di bawah? Ya, itu ada sampah ya, itu boleh dia dibuang dulu ke luar? Ya. Ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, ya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya, ya, yaitu tentang apa? Tata surya. Tata surya. Ya. Barangkali ada yang masih ingat apa itu tata surya? Saya, Bu. Silakan Zahra. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ya, bagus jawaban Zahra. Tepuk tangan untuk Zahra. Di dalam tata surya itu kan ada planet-planet ya. Barangkali ada yang tahu planet itu apa saja? Saya, Bu. Silahkan Pinja. Yang pertama ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bagus jawaban dari Pinja. Tepuk lagi. Berarti kalian semalam belajar ya. Nah, dengan belajar kalian menambah ilmu pengetahuan juga, ya, menambah wawasan. Jadi ilmu itu bermanfaat untuk nanti kalian di masa depan, ya, itu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Siap ya. Nah, di sini Ibu juga akan mengecek kesiapan kalian belajar ya. Nah, di sini cek kesiapan belajar atau konsentrasi. Sebutkan nama warna berikut ini. Merah, biru, kuning, hijau, hitam, hijau, merah, hijau,
Berarti kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Ya. Sebelum ke interaksi sosial, Ibu akan memberikan dulu tematik ya, pertanyaan mengenai interaksi sosial. Nah, pertanyaan untuk tematiknya, apakah setiap orang di bumi ini melakukan interaksi? Saya, Bu. Silakan Yopita. Ya, karena manusia adalah sosial. Sebab di dalam jiwanya terdapat hasrat berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Iya, bagus jawaban dari Yopita. Ya, tepuk tangan lagi untuk Yopita. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa seseorang melakukan interaksi dengan orang lain? Silakan, Sheila. Karena manusia saling berhubungan dan butuh komunikasi dengan orang lain. Iya, bagus pertanyaan, jawaban dari Sheila. Ya, baiklah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Nah, ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran mengenai interaksi sosial. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan pengkajian literasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi sosial dan institusi sosial secara kreatif dan orisinil dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan peluang dan tantangan sosial serta mampu bernalar kritis dan bersikap menghargai orang lain atau toleransi dengan baik. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, kira-kiranya apa itu gambar tersebut? Ada yang mau menjawab? Gambar yang di depan? Nah, gambar yang di depan ini yaitu tentang interaksi sosial. Nah, di sini ada hubungannya individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya. Nah, sekarang pengertian interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, ya, berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ya, gitu. Nah, di sini menurut Gilin, ya, interaksi sosial itu mendefinisikan sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung dalam interaksi sosial. Salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon dan reaksi atau reaksi, ya.
Nah, di sini ada syarat terjadinya interaksi sosial, di mana ada kontak sosial dan ada komunikasi. Ya. Nah, itu yang pertama kontak sosial. Kata kontak diturunkan dari bahasa Latin cum, yang berarti bersama-sama. Ya. Thanks yang berarti menyentuh. Dan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ya, karena kan kita perlu untuk komunikasi. Ya, nggak mungkin kita komunikasi sendiri. Ya, harus ada lawan. Ya, gitu. Untuk meresponnya. Ya. Berikutnya ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Di sini faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5 ya. Ada imitasi, ada sugesti, ada empati, ada identifikasi dan simpati. Ya. Yang pertama dari faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu adalah imitasi. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain seperti pada gaya bicara, terus tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang kita miliki atau dilakukan oleh seseorang. Ya. Terus yang kedua itu adalah sugesti. Ya. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh sugesti ya. Misalkan contohnya sugesti misalkan dalam belajar ya. Kadang misalkan kita dalam pembelajaran ya kita kan otomatis ada nilai juga ya gitu. Oh saya nilainya ini sugestinya takut ke depan nilainya kecil lagi. Jangan ya kita tetap kalau kita belajar dengan baik kita bisa lah gitu. Terus yang empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Maksud dari empati itu misalkan contoh teman sakit ya kita kan harus empati ya. Oh teman kita sakit ya kita merasakan ya sakit. Nah sekarang identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang yang menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Dan yang berikutnya adalah simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain ketika kita bersimpati. Seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami dan dipikirkan atau dirasakan orang lain. Sebenarnya empati dan simpati itu hampir sama ya. Kita merasakan teman lagi sakit atau ada bencana alam atau apa kita harus simpati ya, empati juga gitu. Ya, itu ada 5 ya. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial, ada imitasi, ada sugesti, ada empati, identifikasi dan simpati. Ya. Nah sekarang bentuk-bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif. Nah proses interaksi sosial asosiatif. Nah di sini ada 4. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama maksudnya ini sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Misalkan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ya, apa contohnya lingkungan sekolah? Ya, misalkan di kelas. Kita membersihkan kelas bersama-sama supaya tujuannya apa? Kelas menjadi bersih, nyaman, ya. Belajarnya juga enak, ya. Bagaimana kalau ruangan kelas kotor?
Ya, berarti belajarnya juga enggak nyaman atau enggak enak. Jadi ibaratkan itu sekolah itu adalah rumah kedua. Ya. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Maksudnya mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dan mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Akomodasi, misalkan akomodasi perjalanan, ya, itu contohnya. Terus yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan usaha mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya asimilasi sosial, ya. Terus yang berikutnya akulturasi. Ya, maaf itu ketikanya bukan asimilasi ya, itu akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contohnya apa? Yaitu budaya kita misalkan Sunda, yaitu kebaya. Ya, itu kan kebaya Sunda mencirikan kita sebagai orang Sunda, ya, gitu. Nah, itu adalah proses interaksi sosial asosiatif. Jadi ada 4 ya, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan akulturasi. Baik, berikutnya proses interaksi sosial disosiatif. Ini ada 3 ya, ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Ya, persaingan. Nah, di sini maksud persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, persaingan misalkan contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, betul, persaingan dalam belajar. Ya, berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi, ya, nilai yang lebih tinggi atau lebih bagus, ya. Terus kontroversi. Ini pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan, ya. Terus yang berikutnya adalah pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Ya, contohnya misalkan dalam keluarga. Ya, dalam keluarga misalkan orang tua dengan anaknya, ya, bertentangan. Orang tuanya ingin anaknya kuliahnya masuk kedokteran, ya, tapi anaknya tidak mau, inginnya ke teknik misalkan. Itu kan pertentangan, jadi tidak ini ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, itulah materi hari ini mengenai interaksi sosial. Ya, barangkali ada pertanyaan mengenai interaksi sosial. Ria, Ibu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Contoh dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu contohnya seperti apa? Baik. Nah, bagus pertanyaan Ria. Nah, di sini Ria bertanya contoh dari individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, dari di antara kalian siapa yang mau menjawab pertanyaan Ria? Saya, Bu. Silahkan Siska. Contoh interaksi individu dengan individu. Ya. Dengan teman, atau interaksi individu dengan kelompok, ibu guru yang menjelaskan di depan murid-murid. Ya. Contoh interaksi kelompok antar kelompok itu seperti rapat organisasi. Rapat organisasi.
Tepuk tangan untuk Siska. Ya, ya. Jawabannya bagus ya. Itu contoh dari individu dengan individu. Misalkan kita berbicara dengan teman, ya. Misalkan berbicara di kantin atau di kafe atau di mana ya. Nah, itu individu dengan kelompok, misalkan guru memberikan pengajaran dengan muridnya, ya, dengan peserta didik. Terus kelompok dengan kelompok yaitu tentang apa? Organisasi. Ya, mungkin di sini adalah yang ikut organisasi yang OSIS atau MPK ya. Nah, itu baik materi interaksi sosial. Ibu lanjut ke pemutaran video. Nanti kalian simak videonya ya. Nanti bisa di komentar. Ini ada pemutaran video, silahkan kalian simak videonya ya. Nanti berikan komentar. Ya. Ini adalah kisahku dengan saya tidak sebuah harga diri. Hampir setiap hari aku merasakan bangga menjadi seorang murid bertugas keras dari berbagai sekolah terlihat. Karena menurutku menghargai waktu yang akan membuat hidup bersyukur. Guru, aku hanya menghargai waktu saja. Sebenarnya hanya sebatas formalitas. Disimak ya baik-baik videonya, perhatikan. Kurasa aku tidak membutuhkan untuk saat ini, karena aku sudah merasa sanggup untuk melakukan apapun sendirian.
dan sekonyol apapun perlakuan mereka demi membuatmu tertawa. Semua itu akan hilang jika tak saling menghargai. Hargailah orang lain jika kau ingin dihargai, karena sudah selayaknya harga diri setiap orang mendapatkan semua penghargaan. Dan hargailah orang lain selagi ada. Baiklah, kalian kan tadi sudah menyimak ya video yang sudah Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang mau memberikan hasil petik ya dari video tersebut ya. Kira-kira siapa yang mau memberikan hasil dari tadi Ibu menayangkan video ya, yang dipetiknya itu ya, Bu. hasil petik. Oke, Pinja apa? Jadi video tersebut menayangkan tentang seorang anak laki-laki yang tidak Ya. menghargai waktu, Ya. guru, dan juga temannya. Kemudian karena dia merasakan dampak negatif dari tidak menghargai ketiga hal tersebut, Ya. dia pun akhirnya berubah. Ya. Dan pesan yang dapat diambil dari video tersebut adalah, jika kamu ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai dulu orang tersebut. Ya. Bagus jawaban dari Pinja. Tepuk tangan lagi untuk Pinja. Ya. Nah, dari video tersebut yaitu penting ya kita menghargai, menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita ya itu. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, menghormati dengan berbicara juga ya dengan orang tua, dengan teman sebaya atau dengan adik ya gitu. Jadi intinya itu dalam video pembelajaran itu ya kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya tadi apa yang dikatakan dengan Pinja, harus disiplin waktu ya. Itu harus berbicara dengan apa yang divideokan, di situ ada guru ya gitu. Nah, itu kan tapi akhirnya ada perubahan ya, dimana kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya. Baiklah, untuk sekarang kita berdiskusi, kita bagi kelompok. Ya, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan duduk. Boleh diputar aja kursinya ya. Jadi biar kelihatan kelompoknya tuh ya. Kelompoknya kelihatan. Diangkat aja kursinya ya. Diangkat. Ya. Baik, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Ibu ulangi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Baik. Ibu akan memberikan LKVD yang nanti kalian diskusikan dengan teman
sekelompoknya ya. Nah, Ibu sudah memberikan LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti kalian buatkan PowerPoint. Ya. Bisa dengan menggunakan Canva juga bisa ya. Kita nanti cari referensinya di buku yang sudah kalian punya, buku paketnya ya. Nanti tinggal dicari materi interaksi sosial. Coba cari dulu. Di belakang. Sebelah sini. Lihat ini dulu. Daftar isinya. Ya, cari. Jadi referensi bisa dari buku paket, bisa dari internet juga ya untuk referensi atau sumber belajarnya. Ya, silakan dibuka dulu buku paketnya ya. Nah. Nah, nanti ada presentasinya ya, semua kelompok ke depan. Kalian buatkan PowerPoint atau Canva boleh ya. Silakan dibuatkan, nanti cari dari berbagai sumber juga ya, dari buku paket atau yang materi yang sudah Ibu berikan ya. Silakan dibuatkan. Nanti tinggal dibagi-bagi aja ya, nanti yang apa buat ini nanti ditulisnya itu juga ya. Nanti LKPD-nya juga dikumpulkan di akhir ya. Silakan. Itu anak bukunya ada, sumbernya coba Ibu lihat. Tapi dijawab aja yang interaksi sosialnya. Nggak apa-apa. Boleh? Di sini ada interaksi sosialnya ada nggak? Nah, ini 214. Bisa dibagi-bagi tugasnya ya. Nanti yang LKPD-nya diisi, nanti yang ininya bisa dibuatkan ke Canva ya. Ya. Ini coba coba kembali lagi aja. Nah, ini nggak coba. Enggak. Sini dulu.
Boleh kalau bentar. Boleh aku sok di mana? Ya, boleh. Berarti ininya dulu. Ada kuotanya? Ya. Kiri. Ada kuotanya ya? Ada. Diisi dulu LKPD-nya, nanti bisa dibuatkan poin angkanya ya. Nanti tanya Bu, dibuat berapa slide gitu. Ya, kenapa Pak Ki? Ini PPT-nya berapa Ya. slide? Oh, dibuat berapa slide? Cukup 3 aja. Ya, 3 slide. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, dicantumkan. Ya, ya, sama-sama. 3 slide ya. LKPD 1 itu 1 slide. LKPD 2 2 slide. Ya. Ada yang kurang paham? Coba perhatikan dulu di LKPD yang baru Ibu bagikan. Nanti dibuatkan. Nah, tambahin di sini aja materi bahan ajannya. Gimana itu akses ya aja. Pilih yang bagus desainnya ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai buat Canva-nya ya, itu kan karya hasil karya dari kelompoknya masing-masing. Boleh kalian kirimkan filenya ke Ibu ya. Ya. Nanti dipresentasikan ke depan per kelompok ya. Kan dulu.
Boleh itunya aja ke siniin. Pak laptopnya aja biar pinggang nggak berdiri gitu ya. Coba ini. Ya. Siap, boleh. Ya. Gitu. Ini baru satu kelompok ya yang baru dikirim filenya ya. Itu kelompok 2. Ya. Boleh yang lain? Kenapa? Tadi ada yang kelebihan ini. Yang mana? Kalau dikirimnya keburu ya, Bu? Udah lah, saya udah adanya aja. Iya, nggak apa-apa. Tadi di sekolahnya nggak ada sekolah ya. Ya, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Sudah diisi itunya? PD-nya? Ya, kenapa? Oh, udah. Coba Ibu lihat ya. Siap. Kelompok 1. Ya. Ya, baru 2 kelompok ya yang sudah dikirim file untuk presentasi nanti. Ya, belum. Kalau udah dikirimkan aja. Ya. Berarti baru kelompok 1 dan 2. Tinggal kelompok 3 dan 4. Gimana Yopi, udah selesai? Nah, kelompok 4 ya? Pakai kelompok 4 ya? Ya. Ya. Nanti kalau sudah semua dikirim ke Ibu, nanti presentasi per kelompok ya. Tuh. Gimana yang Yopita, udah selesai belum? Oke, kirim. Siap ya.
berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semua dikirim ya. Nanti tinggal dipresentasikan. Ibu acak dulu untuk ke depan. Ya. Baiklah. Di sini file dari 4 kelompok sudah Ibu terima ya. Nanti kalian tinggal presentasi saja tiap kelompok, nanti akan Ibu acak. Ya. Jadi tidak berurutan. Kan tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti sesuai dengan acak yang ini. Ya. Oke, kita mulai. Nanti yang lebih awal presentasi itu kelompok mana? Ya, coba kita ini dulu. Ya, berarti kelompok 1 yang presentasi pertama. Baik, kita lanjut nanti presentasi kelompok ya. Tadi kan sudah ya kelompok 1. Berarti kelompok 4 tampil kedua. Satu lagi bentar ya, kita acak lagi. Jadi 1 dan 4 ya. Ya. Berarti kelompok 3. Berarti terakhir kelompok 2. Siap untuk kelompok 1 presentasi? Siap. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Iya, presentasinya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Interaksi sosial. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya berbicara hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contoh, jika ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati dan perasaan semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial?
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berfungsi saling mempengaruhi antara individu, baik dua orang ataupun lebih, dengan tujuan menyampaikan informasi, bertukar informasi, pesan, ataupun ajakan. Selanjutnya, apakah ini termasuk contoh interaksi sosial? Sepulang dari belanja, Sofia digoda oleh seorang pemuda ketika lewat di depannya. Berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Sofia. Namun Sofia tidak menanggapi godaannya. Bagaikan pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian Sofia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah. Pertanyaannya, 1. Apakah ilustrasi cerita di atas merupakan contoh interaksi sosial? Jawabannya bukan. Soal yang kedua, berikan argumentasimu jika itu merupakan contoh interaksi sosial dan sebutkan pula alasanmu jika ilustrasi tersebut bukan contoh interaksi sosial. Jawabannya, karena tidak ada timbal balik dari lawan bicara. Jadi jika dapat dikatakan interaksi sosial karena interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi dari lawan bicara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, coba contohkan dialog dari individu dengan individu, interaksi sosial. Baik, pertanyaan dari Waki akan dijawab oleh Rian dan Dek. Di sini kami akan mencontohkan dialog interaksi individu dengan individu. Contohnya seperti, halo Dea. Halo Ria. Dea, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Sudah Ria. Mungkin segitu dialog antara individu dengan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok maju ke depan. Silakan Paki dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi sosial. Pertanyaannya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yang dimana adanya komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dan juga adanya saling menghargai antara satu sama lain. Apabila tidak adanya rasa menghargai satu sama lain, maka akan timbul rasa tidak ingin berinteraksi dengan orang tersebut. LKBD 2 mengenai identitas, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Sepulang dari belanja, Sophia digodain oleh seorang pemuda ketika lewat di depannya. Berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Sophia.
Namun Sofia tidak menanggapi godaannya, bagaikan pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian Sofia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah ilustrasi cerita di atas merupakan contoh interaksi sosial? Jawabannya tidak. Pertanyaan yang kedua, berikan argumentasimu jika itu merupakan contoh interaksi sosial dan sebutkan pula alasanmu jika ilustrasi di atas bukan contoh interaksi sosial. Jawabannya interaksi sosial yang dimana adanya komunikasi antara individu-individu, individu kelompok, kelompok-kelompok, dan juga adanya saling menghargai antara satu sama lain. Apabila tidak adanya rasa menghargai satu sama lain, maka akan timbul rasa tidak ingin berinteraksi dengan orang tersebut. Sekian presentasi hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompoknya Pipia, Ade, sama Sista. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, kelompok berikutnya, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Interaksi sosial. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan, hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati agar perasaan menjadi lebih lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam tindakan, perilaku, atau perasaan. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi dan berinteraksi. Ini melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti percakapan, tindakan, dan perilaku. Pulang dari belanja, Sofia digoda oleh seorang pemuda. Ketika lewat, di depannya berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Sofia. Namun Sofia tidak menanggapi godaannya. Bagaikan pepatah, biarlah anjing menggonggong, khalifah tetap berlalu. Kemudian Sofia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah. Pertanyaannya, apakah cerita ilustrasi tersebut merupakan contoh interaksi sosial? Jawabannya, bukan, karena Sofia tidak menggubris perkataan si pemuda. Dalam interaksi sosial yang sesungguhnya, biasanya ada pertukaran atau respon dari kedua belah pihak. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kelompok terakhir. Silakan ke depan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, ya. Jangan ngobrol. Konsentrasi. Fokus ke depan. Kelompok 4, kelompok udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, jika ketika seseorang menghadapi masalah pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati agar perasaan menjadi lebih lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Apakah ini contoh interaksi sosial? Sepulang dari belanja, Sofia digoda oleh seorang pemuda. Ketika lewat di depannya, berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Sofia. Namun Sofia tidak menanggapi godaannya. Bagaikan pepatah, biarlah anjir menggonggong, khalifah tetap berlalu. Kemudian Sofia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah ilustrasi cerita di atas merupakan contoh interaksi sosial? Jawabannya yaitu bukan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu, berikan argumentasi jika itu merupakan contoh interaksi sosial dan sebutkan pula alasanmu jika ilustrasi tersebut bukan contoh interaksi sosial. Jawabannya yaitu, karena Sofia tidak memberikan respon dan tanggapan. Karena pada hakikatnya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Adapun juga Sofia tidak memberikan tanggapan verbal, tindakan langsung atau terhadap godaan pemuda tersebut. Jika dianggap bahwa interaksi sosial memerlukan respon aktif dari kedua belah pihak, maka bisa dikatakan ini bukan contoh interaksi sosial karena Sofia hanya bersikap pasif dan tidak terlibat dalam komunikasi dua arah dengan si pemuda. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami cukupkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Di situ ada LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, di mana LKPD 1 dan 2 itu dikumpulkan, nanti di akhir ada asesmen.
di mana asesmen itu pertanyaan dari materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Ya. Setelah itu nanti ada refleksi pembelajaran. Ya, harus dijawab dengan jujur ya. Gitu. Nah, tadi hasil presentasi dari keempat kelompok itu bagus ya, karyanya, hasil kanvasnya ya, PowerPoint-nya itu bagus semua. Ibu angkat jempol, tepuk tangan untuk keempat kelompok. Gimana apa yang tadi Ibu sampaikan mengenai interaksi sosial yang dipahami, dimengerti, dimengerti. Jadi sekarang kalian duduk ke tempatnya masing-masing dan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD 1 dan LKPD 2. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, duduk seperti semula. Mana hasilnya ini yang kelompok berapa? Kelompok ini kelompok 3. Berurutan ya, satu dulu. Satu kelompok lagi. Udah. Udah semua LKPD-nya dikumpulkan? Nah, ini kelompoknya. Baik, duduk lagi yang betul. Ya. Silakan rapikan. Siapkan poin. Jangan lupa kasih nama ya. Nama dan kelas. Nomor absen juga. Kasih nama dan kelas. Kasih nama dan kelas. Kalau ingat nomor absennya boleh nomor absen. Boleh di situ. Namanya di atas aja, Bapak. Jangan. Masing-masing mengerjakannya ya. Itu asesmen materi yang disampaikan hari ini. Ya, mengenai interaksi sosial. Jangan. Kalau nilainya bagus 100 berarti kalian memperhatikan apa yang tadi disampaikan ya. Juga teman-teman dari presentasi. Oke, Yovita, Putri. Hasilnya
pertanyaan 5 yang hasil pembelajaran hari ini silakan dijawab. Ini berupa pertanyaan. Silakan yang sudah menerima referensi pembelajarannya diisi. Biasa, nama, kelas kayak tadi seperti asesmen. Silakan diisi. Kasih 2 menit. Oh, itu materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Silakan dijawab apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, terus manfaat. Sudah selesai? Sudah. Siap. Nanti Ibu di hasilnya. Refleksi. Belum. Mana yang sudah? Ya. Putri udah? Belum. Dah. Ya. Ini udah? Oh, nomor 5 belum. Sok, lanjut. Mana Kesya? Rina? Mana yang? Siap. Tika sudah? Mana yang sudah? Dea. Ya. Ya, boleh. Ya.
Sudah Karisa, Kirana, ya. Fadli, udah. Ya. Baik, refleksi pembelajaran sudah kalian jawab, nanti Ibu lihat hasilnya ya. Materi apa yang disampaikan hari ini, apakah pembelajarannya menyenangkan, manfaatnya ya. Baik, sekarang ke kegiatan penutup ya, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan ya, yaitu mengenai interaksi sosial ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini mengenai interaksi sosial? Boleh, Pakai? Kesimpulannya, interaksi sosial adalah aspek fundamental dari kehidupan sosial yang membentuk bagaimana individu berhubungan dan berfungsi dalam masyarakat. Ya. Kami berbagai elemen dan teori terkait interaksi sosial membantu kita mengerti dinamika hubungan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Ya. Itu kesimpulan dari Pakih ya. Nah, di sini kita di akhir kegiatan pembelajaran itu guru dan siswa sama-sama menyimpulkan tentang materi yang sudah diberikan hari ini. Nah, di sini kesimpulan dari materi interaksi sosial. Nah, untuk Pakih tadi betul ya, tepuk tangan dulu buat Pakih. Kesimpulannya, interaksi sosial terjadi karena manusia saling membutuhkan. Saling membutuhkan kan? Ya, satu sama lain. Nah, secara kodrati adalah makhluk sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial melibatkan hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok, baik formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial memerlukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif dan memiliki sifat-sifat primer dan sekunder. Komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita juga merupakan unsur penting dari interaksi sosial. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai interaksi sosial. Ya. Nah, sebelum ditutup, ya, Ibu akan menyampaikan dulu materi yang akan datang. Ya. Yaitu mengenai komunikasi dan dinamika sosial. Ya, nanti kalian baca-baca materinya ya. Itu. Nah, sekarang kita berdoa dulu karena alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu. Silakan yang mau mimpin doanya siapa? Boleh, Pakih? Baiklah, Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa untuk baca materi yang sudah Ibu sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Ibu tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.